Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang teknik penarikan sampel atau teknik sampling. Nah, seperti yang kita tahu, sampel itu merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Nah, sedangkan nih, teknik sampling itu sendiri itu adalah bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Nah, ada dua jenis sampling. Yang pertama yaitu dari segi probability. Apa itu? Probability dapat diartikan sebagai pengambilan sampel secara random atau acak. Jadi, setiap populasi atau sampel itu dapat kemungkinan untuk menjadi sampel. Nah, gitu. Ada yang jenis pertama yaitu ada 5 jenis di sini ya. Yang pertama yaitu simple random. Nah, apa itu simple random? Yaitu pengambilan sampel secara sederhana dan acak. Biasanya penggunaan seperti ini itu menggunakan nomor undian. Nah, yang kedua adalah systematic random. Apa itu? Yaitu metode pengambilan sistem sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya nih, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Nah, maka nih, jumlah kelompok intervalnya itu kan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil syarat acak tiap kelompok, gitu. Selanjutnya yaitu adalah stratified random sampling. Apa itu? Yaitu pengambilan secara acak berstrata ya, mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Nah, misalnya nih peneliti mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, menengah sampai rendah gitu. Nah, yang keempat yaitu adalah cluster random. Cluster random. Apa itu? Nah, cluster random ini gampangannya itu adalah teknik sampling yang berkelompok. Nah, apa itu? Jadi, pengambilan sampel ini berdasarkan kelompok atau area tertentu, ya, area tertentu. Tujuannya itu antara lain untuk meneliti tentang suatu hal yang pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Ya, tetap dalam satu instansi tapi berbeda. Contohnya nih, kepuasan tentang ruang rawat inap, ruang IGD, ruang poli dan lain-lain. Kan tetap dalam satu lingkup rumah sakit, ya enggak? Yang terakhir itu adalah teknik pengambilan secara acak, multi stage ya, multi stage. Nah, itu apa? Yaitu proses pengambilan sampling ini dilakukan secara bertingkat. Nah, baik bertingkat 2, 3 atau lebih ya kan ya. Terus itu contohnya adalah bisa kecamatan, gugus, desa, RT, RW. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas tentang non probability. Kebalikan dari probability, non probability ini secara terstruktur ya. Secara terstruktur direncana. Nah, ditentukan langsung, ada tujuannya, nggak acak. Ada 5 jenis juga nih. Yang pertama yaitu purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Yaitu adalah teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Misalnya nih, calon responden mengalami penyakit khusus atau gangguan psikologis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian gitu. Lalu yang kedua adalah accidental sampling. Apa itu? Nah, ini peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Nah, penelitian ini sangat cocok sekali meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Contohnya, penggunaan metode ini penelitian tentang penyakit Steven Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat reaksi tubuh terhadap antibiotik. Gitu. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Apa itu kuota sampling? Kuota sampling ini seperti namanya ya, kuota, berarti jumlah ya. Jumlah sampel. Nah, mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Misalnya nih, penelitian pada pasien lupus atau
penderita penyakit tertentu. Nah, dalam suatu area nih, 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Nah, inilah yang disebut dengan total kuota sampling gitu. Selanjutnya adalah snowball ya, snowball. Seperti namanya, snowball, bola salju. Nah, teknik ini dilakukan berdasarkan wawancara atau korespondensi. Nah, metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk menjadi sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel peneliti dapat terpenuhi gitu. Nah, metode pengambilan sampel snowball ini sangat cocok sekali untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya nih, ya, penelitian tentang kaum waria, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya gitu. Dan yang terakhir yaitu teknik sampel jenuh. Apa itu sampel jenuh? Nah, sampel jenuh itu adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Tapi nih, tetap ada syaratnya, yaitu kurang dari 30 orang. Nah, gitu. Oke teman-teman ya, sekian penjelasan tentang sampling. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.